Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmita Nabila dari MBS 2019A akan mempresentasikan hasil observasi saya di suatu usaha, yaitu usaha Wahdana Serba 35.000. Nah, langsung saja kita ke latar belakang usahanya. Karena fashion ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan sampai kapanpun itu akan menjadi kebutuhan gitu ya. Karena pakaian gitu. Nah, melihat peluang usaha yang tinggi ini dan semakin usaha ini tuh semakin berkembang gitu, serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion. Maka owner-nya ini berinisiatif gitu untuk membuka suatu usaha pakaian yang murah tapi tetap berkualitas gitu, di mana produknya ini juga berdasarkan update terkini. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Apa sih strength dari usaha ini? Yang pertama itu mereka mempunyai kekuatan di harga. Harga mereka itu sangat terjangkau, yang mana 35.000. Dan juga produk-produknya itu walaupun harganya murah tapi tetap bagus gitu. Nah, yang terakhir itu mereka bukan cuma menjual pakaian, tapi juga menjual berbagai macam produk. Yang yang penjualan utamanya itu ada di pakaian, tapi ditambah dengan perintilan-perintilan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada opportunity, ada peluang. Peluangnya itu yang pertama adanya pelanggan yang loyal. Nah, terus juga jumlah peminat yang tinggi. Selanjutnya itu ada weakness, ada kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu produk yang dijual itu ada beberapa yang cepat rusak gitu. Misalkan sekali pakai udah rusak gitu, sesuai dengan harganya. Cuman tidak begitu banyak. Nah, SDM-nya juga tidak begitu berpengalaman. Dan yang terakhir, jam kerja yang padat, yang mana membuat pekerjaannya itu sampai kelelahan dan sebagainya. Terus, ancamannya itu tentunya jumlah kompetitor yang semakin bertambah. Oke, selanjutnya itu ada perjalanan usaha. Kalau perjalanan usaha owner itu, mereka itu membuka usaha yang mana serba 50.000 gitu. Mereka memberanikan diri untuk membuka usaha itu. Tetapi karena melihat ada pesaing-pesaing yang membuka usaha seperti itu juga, tapi di bawah harga mereka gitu. Yang dulu itu serba 45.000 gitu. Nah, yang mana mereka takut konsumennya itu lari yang ke harga yang lebih murah gitu. Akhirnya mereka mencari ide bisnis gimana caranya bisa menyaingi pesaing tersebut. Akhirnya ketemulah serba 35.000 ini. Yang mana ini dibangun dengan awalnya keluarga itu enggak mendukung gitu karena takut gagal gitu kan. Tapi dengan modal nekat mereka memberanikan diri untuk membuka usaha serba 35.000 dan sampai sekarang itu alhamdulillah toko-tokonya itu udah buka cabang di tiga ke tiga kabupaten kalau tidak salah. Selanjutnya itu ada gambaran keuangannya. Ini kurang lebih mereka itu modal awal itu ada sewa tempat untuk 1 tahun, yang mana rukonya ini punya 3 pintu. Nah, itu seharga 135 juta. Terus juga ada biaya renovasi tempat itu ada 10 juta, belanja-belanja untuk pakaian awalnya itu ada 500 juta, terus promosinya itu 2 juta, dan gaji karyawan 1 tahun pertama sebanyak 260 juta. Terus ada biaya operasional selama 1 bulan pertama. Misalnya itu ada listrik, air, dan telepon, itu 5 juta, terus transportasi untuk karyawan pergi beli ini dan itu ada 1.500.000 dan biaya lain-lain itu ada 7 juta. Nah, selanjutnya ada proyeksi pendapatan. Penjualan per bulan itu mereka mendapatkan 1.200.000.000.
Dan biaya belanja baju itu sekitar 1 miliar, ada gaji karyawan yang perlu dibayar itu 21.600.000 untuk 18 orang. Kurang lebih per orang itu 1.200.000, 1.100.000, ada yang berbeda-beda, tergantung berapa lama mereka bekerja di sana. Nah, jadi total biaya keseluruhannya itu ada 1.035.100.000. Jadi keuntungannya itu ada 164.900.000 dalam 1 bulan. Selanjutnya itu ada pemasaran. Mereka melakukan pemasaran dengan cara yang pertama itu promosi lewat sosial media gitu. Misalkan ada barang baru masuk gitu. Nah, si ownernya ini tuh melakukan siaran langsung. Jadi biar pelanggan-pelanggannya tahu, oh ada barang baru kayak gitu. Nah, yang kedua itu kalau launching itu mereka kayak pasang banner atau promosi gitu pada lokasi usaha. Tapi sekarang bannernya tetap masih terpasang. Misalkan beli 3 itu 100.000 kayak gitu. Yang awalnya kan 105 jadi 100.000. Nah, yang ketiga itu memberikan potongan harga seperti yang saya bilang tadi. Yang terakhir itu ada tentang permasalahan dan solusi di usaha mereka. Nah, yang saya lihat itu yang pertama itu manajemen keuangan yang buruk. Solusinya itu melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan agar nanti kita bisa tahu nih berapa sih kas yang masuk, kas keluar, pendapatannya, ruginya, laba ruginya gitu, dan sebagainya. Kalau misalkan ownernya memang nggak ahli di bidang itu, ya bisa dengan menggunakan jasa freelance atau eh, jasa yang bisa membantu kita itu dalam pembukuan. Nah, yang kedua itu masalahnya sulit menjalani komunikasi yang baik dengan karyawan. Solusinya adalah mungkin si owner ini itu harus mempelajari gitu teknik pendekatan personal. Karena itu kan ada juga ya ilmu komunikasi gitu. Dan teknik kemampuan berkomunikasi yang mana itu memanusiakan seorang manusia. Yang sampai kita zolim terhadap karyawan-karyawan kita hanya untuk ingin mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira itu presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.